Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi selepas sholat subuh, waktu syuruk atau di awal mula waktu sholat duha di hari ke-10 bulan Ramadan. Tentunya banyak catatan yang perlu senantiasa kita koreksi supaya puasa kita, amal ibadah kita di bulan Ramadan semakin hari menjadi semakin baik. Hampir 10 hari pertama kita lalui, kita perlu untuk senantiasa menambah ilmu, amal-amal apa saja yang mungkin bisa kita kerjakan supaya kualitas Ramadan kita semakin hari semakin baik. Sedikit tambahan dari faedah yang kita bahas sebelumnya terkait zikir yang disunahkan untuk dibaca selepas sholat witir, Subhanal Malikil Quddus 3 kali, ya, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Ada tambahan faedah yang disebutkan dalam hadis yang lain yang menjelaskan terkait zikir yang bisa kita baca selepas sholat witir. Nah, apa zikir tersebut? Mari kita tengok penjelasan para ulama. Keterangan ulama terkait bacaan doa apa yang bisa dibaca selepas sholat witir dari keterangan zikir yang kita jelaskan di video sebelumnya. Di sini, ya, di kumpulan fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala di websitenya, beliau menjelaskan, ya, yaqulu subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Jadi selepas sholat witir dia baca subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus 3 kali sebagaimana yang kita jelaskan di video sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan wazadad Daruqutni bi isnadin sahih. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat dari Daruqutni ada tambahan bi isnadin sahih, yang mana tambahan dari riwayat Daruqutni ini dengan sanad yang sahih, Rabbil malaikati warruh fil akhirah, yang ditambah subhanal malikil quddus 3 kali, kemudian di akhir membaca Rabbil malaikati warruh fil akhirah. Jadi boleh ditambah dengan Rabbil malaikati warruh, Rabbil malaikati warruh disebutkan dalam riwayat Imam Daruqutni. Kemudian kawan-kawan sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, selain bacaan subhanal malikil quddus 3 kali ditambah Rabbil malaikati warruh, boleh juga kita membaca doa yang lainnya selepas witir, yaitu doa yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Tirmidzi dalam sunannya, Abu Dawud dan juga Abu Dawud dalam sunannya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi akhir witrih. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasannya beliau menceritakan bahwa Nabi SAW dahulu membaca di akhir witir beliau, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung, ya, dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan dari maafmu, ya, aku berlindung dengan maafmu dari hukumanmu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung denganmu dari dirimu, ya. Para ulama menafsirkan makna dari wa a'udzu bika minka ini sebenarnya maknanya adalah hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu berlindung dengan keridhaan Allah dari murkanya, dengan ampunan atau pemaafan dari Allah dari hukumannya. Jadi maknanya hampir sama. La uhsi thana'an 'alaik, aku tidak bisa menghitung pujian atau sanjunganku kepadamu, anta kama asnaita 'ala nafsik, engkau sebagaimana diri engkau, ya, ketika memuji dirimu sendiri, atau sebagaimana doa yang dahulu ketika kecil kita sering baca ini, ya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya, ini boleh kita baca. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah fi Irwaul Ghalil, ya, fi takhrij ahadits Manaris Sabil. Kitab Irwaul Ghalil kumpulan takhrij dari hadis-hadis yang ada di kitab Manarus Sabil. Walaupun memang, ya, pembacaan doa ini itu dikhilafkan oleh para ulama, yang disebutkan bahwa ada beberapa kemungkinan karena perkataan
Ali fi akhiri witrihi. Jadi Nabi membaca doa ini di akhir witirnya. Ini multi interpretasi, multi tafsir. Di akhir witirnya itu maksudnya apa? Memang ada yang mengatakan ya bahwa ini dibaca setelah bangkit dari ruku, yaitu maksudnya dibaca ketika pas kunut, ketika witir. Ada yang memaknai ini dibaca ketika sujud, ya, doa ketika dibaca ketika sujud. Ada yang memaknainya maksudnya di akhir witir itu adalah di tasyahud sebelum salam, ya, tasyahud akhir sebelum salam. Ada yang memaknainya adalah ba'da salam, selepas salam. Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ini dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan wa qad rawa Abu Dawud wa Tirmidzi, Abu Dawud dan Tirmidzi juga Nasa'i meriwayatkan dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi akhir witrih, bahwa Nabi sallallahu dahulu ya membaca di akhir witirnya Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik dan seterusnya. Nah, cara memaknainya gimana? Beliau mengatakan ya wa hadza yahtamilu annahu qabla faraghihi minhu wa ba'dahu. Hadis ini dipahami dibaca di akhirnya itu maksudnya ada kemungkinan makna bahwa ini dibaca sebelum selesai sholatnya atau selesai sholat, ya, sebelum selesai sholat maksudnya di akhir, bisa tadi ketika di sujud atau ketika di ketika kunut, ya, atau sebelum salam atau ba'dahu setelah sholatnya selesai. Wa fi ihdar riwayat anin Nasa'i kana yaqulu idza faragha min salatih. Dalam salah satu riwayat dari Imam Nasa'i, kata Ibnul Qayyim, disebutkan bahwa Nabi membaca doa ini setelah sholatnya beliau selesai. Wa tabawwa'a madja'ahu, dan beliau hendak menempati tempat tidurnya. Jadi sudah selesai sholat witir kemudian mau beranjak mau tidur. Wa tsabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala dzalika fi sujud. Juga disebutkan dalam hadis yang lain bahwa valid ya ini dikerjakan ketika Nabi SAW membaca doanya ketika sujud. Fala'allahu qalahu fi shalah wa ba'daha intaha. Beliau mengatakan ya semoga saja bisa jadi ini Nabi SAW ada kemungkinan membacanya tatkala di dalam sholat wa ba'daha. Nah, poinnya wa ba'daha ini berarti memang ada kemungkinan dia bisa dibaca selepas sholat. Ini juga disampaikan oleh Al-Qari, Mula Ali Qari dalam kitab Mirqatul Mafatih. Beliau menjelaskan wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi akhir witrih, bahwa beliau Nabi SAW membaca di akhir witirnya ai ba'da salam minhu. Nah, dipahami oleh Mula Ali Qari ba'da salam minhu, yaitu setelah salam dari surat witir. Kama fi riwayatin, sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat, qala Mirak, berkata Mirak, wa fi ihda riwayatin Nasa'i kana yaqulu idza faragha min salatihi wa tabawwa'a madja'ahu. Dalam satu riwayat Nasa'i, dahulu Nabi SAW yang membaca doa tadi Allahumma inni a'udzu biridhaka dan seterusnya idza faragha min salatihi, yaitu ketika setelah selesai salat witir, wa tabawwa'a madja'ahu, dan beliau hendak menempati tempat tidurnya, yaitu hendak istirahat, hendak tidur. Intinya ini bisa dibaca selepas salat witir. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.